Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Dalam video ini kami akan menjelaskan mengenai kenapa kami memilih bisnis salad buah. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas kuis mata kuliah jaringan bisnis dengan dosen pengampu Ibu Astri Hijratur Rohmah. Untuk anggota kelompok ada saya Siti Nurseha yang akan menjelaskan mengenai latar belakang, kondisi pasar, dan modal awal usaha. Ada Siti Robiah yang akan menjelaskan mengenai lokasi usaha dan mengapa memilih bisnis salad buah. Ada Marcella Hasnabila yang akan menjelaskan mengenai perbandingan antara usaha yang sudah diusulkan. Ada Dita Selvianti yang akan menjelaskan mengenai analisis SWOT. Cilengsi merupakan kawasan berkembang di daerah Bogor yang memiliki potensi besar bagi berbagai jenis usaha. Tren pola hidup sehat yang semakin diminati oleh masyarakat modern menjadi peluang yang besar bagi kami untuk memulai bisnis usaha salad buah. Penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat Cilengsi itu semakin peduli terhadap pola makan sehat, terutama untuk pekerja kantoran, masyarakat, dan mahasiswa. Hal ini menjadikan salad buah menjadi pilihan yang paling relevan dan strategis untuk dikembangkan. Selanjutnya adalah kondisi pasar yang ditargetkan. Yang pertama adalah segmen pasar. Untuk target utama, kami menargetkan kalangan pekerja kantoran, mahasiswa, dan juga ibu rumah tangga yang peduli terhadap kesehatan. Ada juga karakteristik pelanggan. Pelanggan tentunya mengutamakan kualitas, kesegaran bahan, dan juga variasi menu. Yang kedua ada potensi pasar. Potensi pasarnya adalah kesadaran masyarakat tentang pola makan yang sehat itu semakin meningkat, dan juga minimnya persaingan bisnis yang serupa di daerah Cilengsi. Yang ketiga adalah preferensi konsumen, bisa berupa variasi topping yang segar dan sehat, lokasi strategis yang mudah diakses, harga yang terjangkau dengan kualitas yang premium. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai modal awal usaha. Yang pertama adalah pembelian peralatan seperti blender atau mesin pemotong buah itu 2 juta. Ada peralatan untuk penyajian itu seperti sendok, mangkok, dan lain-lain itu 1.500.000. Ada kulkas untuk menyimpan buah 3 juta. Ada peralatan dapur seperti pisau, talenan, dan lain-lain itu 1 juta. Dan ada gerobak atau stand usaha itu 3.500.000. Selanjutnya adalah pembelian bahan baku. Yang pertama adalah membeli buah segar seperti pisang, kiwi, jeruk, apel, dan lain-lain itu 2 juta. Ada bahan pelengkap seperti madu, yogurt, dan kacang itu 1 juta. Dan ada bahan kemasan seperti wadah, plastik, atau lain-lain itu 1 juta. Dan untuk modalnya total di 15 juta rupiah. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai proyeksi penjualan selama 3 bulan. Untuk harga jual, kami akan menjual salad buah dengan ukuran kecil 250 gram dengan harga 25.000 dan salad buah besar 500 gram dengan harga 40.000. Selanjutnya adalah estimasi penjualan. Target penjualan per hari adalah 30 porsi, itu rata-rata campuran cup kecil dan cup besar. Untuk pendapatan harian 30 porsi dikali 30.000 yaitu 900.000. Untuk pendapatan bulanan 900.000 dikali 30 hari yaitu 27 juta. Dan untuk pendapatan 3 bulan 27 juta dikali 3 bulan yaitu 81 juta. Selanjutnya ada biaya operasional bulanan. Yang pertama adalah pembelian bahan baku per bulan itu 10 juta. Terus ada gaji karyawan jika ada itu 3 juta per bulan. Ada listrik dan air 500.000. Terus ada biaya sewa jika diperlukan 2 juta. Yang terakhir adalah proyeksi keuntungan bersih. Untuk pendapatan selama 3 bulan kan 81 juta. Ada total biaya operasional selama 3 bulan adalah 45.500.000. Dan untuk total keuntungan bersihnya 81 juta dikurang 45.500.000, totalnya adalah 35.500.000. Dengan proyeksi keuntungan bersih sebesar 35.500.000 dalam waktu 3 bulan, usaha salad buah menunjukkan profit yang baik dan dapat terus berkembang seiring dengan permintaan pelanggan yang terus meningkat. Sekian penjelasan mengenai latar belakang dan modal usaha salad buah dari saya. Untuk penjelasan lainnya akan dipaparkan oleh anggota tim yang lain. Lokasi usaha
Lokasi ideal untuk usaha ini adalah keramaian seperti area perumahan, elit, kompleks, apartemen, dekat kantor dan kampus, pasar modern atau kawasan strategis yang sering dilewati konsumen target. Mengapa memilih usaha salad buah dibandingkan usaha lain seperti martabak atau sablon? Referensi dengan gaya hidup, usaha salad buah sejalan dengan tren gaya hidup sehat yang semakin populer di masyarakat, terutama di kalangan pekerja, kantoran, dan generasi muda. Permintaan produk makanan sehat terus meningkat. Yang kedua itu modal awal lebih rendah. Usaha salad membutuhkan modal awal yang lebih rendah, kecil dibandingkan laundry, sablon, dan baju atau martabak, sehingga lebih mudah dimulai dengan anggaran yang terbatas. Risiko lebih rendah dibandingkan dengan usaha seperti laundry yang membutuhkan peralatan mahal atau martabak yang menghadapi persaingan tinggi. Risiko usaha salad buah lebih terukur. Yang 4, target pasar luas. Produknya salad buah dapat dinikmati oleh berbagai kalangan dan cocok untuk berbagai kesempatan, baik sebagai cemilan sehat maupun makanan utama. Saya Mbak Salsabila di sini akan menjelaskan mengenai perbandingan antara usulan usaha. Bisa kita lihat dari tabel di samping berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai tabel perbandingan usulan usaha yang telah disediakan. Yang pertama kita akan membahas mengenai perbandingan modal awal. Yang pertama ada usaha laundry, ini membutuhkan modal yang sedang untuk pembelian seperti mesin cuci, pengering, deterjen, pewangi, dan biaya operasional awal yang cukup sedang. Lokasi juga memerlukan tempat khusus dengan fasilitas seperti air bersih dan listrik yang memadai. Yang kedua, di sini ada usaha sablon baju. Modal awal sablon baju ini cukup tinggi karena diperlukan mesin sablon, tinta, dan stok kaos polos untuk memulai produksi. Namun, peralatan sablon yang baik dapat mendukung produksi untuk jangka panjang. Yang ketiga yaitu ada usaha salad buah, memiliki kebutuhan modal yang cukup rendah karena hanya membeli seperti alat-alat dapur sederhana seperti pisau, talenan, mangkok, dan lemari pendingin sudah cukup untuk memulai usaha ini, menjadikannya opsi paling hemat di antara keempat usaha yang lainnya. Yang keempat ada usaha martabak. Modal awalnya cukup sedang karena memerlukan peralatan memasak seperti wajan besar, loyang, martabak, dan bahan baku utama seperti tepung, gula, dan topping. Yang kedua kita akan membahas mengenai keterampilannya. Untuk laundry, usaha laundry tidak memerlukan keterampilan khusus, tetapi memerlukan ketelitian dalam mencuci, menyetrika, dan mengelola pesanan agar pelanggan puas. Yang kedua ada usaha sablon baju. Di sini untuk usaha ini memerlukan kreativitas untuk mendesain serta keterampilan teknis dalam pengoperasian alat sablon. Kesalahan kecil sablon dapat berakibat pada produk yang gagal. Yang ketiga di sini ada usaha salad buah. Ini membutuhkan pengetahuan dasar tentang nutrisi dan penyajian makanan sehat. Selain itu, kemampuan memilih buah segar dengan harga yang kompetitif juga penting untuk usaha ini. Yang keempat di sini ada martabak. Martabak membutuhkan keterampilan memasak dan membuat adonan martabak yang konsisten serta inovasi rasa yang menarik agar pelanggan dapat memilih variasi yang lebih banyak. Selanjutnya di sini ada mengenai persaingan. Dalam usaha laundry, tingkat persaingannya cukup tinggi karena layanan ini sudah banyak tersedia di wilayah Cilengsi. Diferensiasi seperti layanan antar jemput atau kualitas yang konsisten menjadi kunci keberhasilan.
Selanjutnya ada usaha sablon baju. Persaingan di usaha sablon baju ini sedang karena bisnis sablon baju yang custom lebih spesifik dan tergantung pada keahlian pemilik dalam menciptakan desain yang unik. Selanjutnya ada usaha salad buah. Persaingan ini sedang karena produk ini masih dalam tahap pertumbuhan dengan fokus pada kualitas, inovasi topping, dan penyajian yang menarik. Yang selanjutnya ada usaha martabak. Tingkat persaingannya sangat tinggi, terutama karena martabak merupakan makanan yang sudah sangat populer dan banyak pemain besar di pasar dengan pelanggan setia. Selanjutnya mengenai tren pasar. Untuk usaha laundry sendiri ini cukup stabil karena selama masyarakat sibuk bekerja, kebutuhan laundry akan terus ada, namun pasar cenderung tidak bertumbuh signifikan. Selanjutnya untuk usaha sablon, pertumbuhan pesat terutama di kalangan anak muda dan komunitas yang ingin memiliki merchandise yang unik. Tren ini akan semakin relevan dengan digitalisasi pemasaran. Kemudian ada usaha salad buah. Tumbuh pesat kesadaran masyarakat tentang pola hidup sehat terus meningkat sehingga menciptakan permintaan yang berkelanjutan untuk makanan sehat seperti salad buah ini. Kemudian ada usaha martabak. Ini cukup stabil walaupun martabak tetap populer. Potensi pertumbuhan lebih lambat dibandingkan usaha berbasis tren baru seperti makanan sehat atau custom. Jadi maksud dari tabel ini menunjukkan bahwa salad buah menjadi pilihan usaha yang paling seimbang dalam hal kebutuhan di wilayah Cilengsi. Nah, yang selanjutnya ada analisis SWOT. Yang pertama ada usaha salad buah. Nah, ini merupakan salah satu usaha yang cocok untuk pemula. Kenapa? Karena mulai dari biaya yang tidak terlalu mahal serta bahan dasar yang gampang ditemukan. Menurut saya ini merupakan usaha yang bagus ya untuk kita yang baru mau memulai bisnis gitu. Terlebih lagi kan makanan salad buah ini makanan yang sehat ya. Jadi bisa dikonsumsi oleh semua kalangan, mulai dari anak-anak sampai lansia juga bisa mengkonsumsinya. Terlepas dari itu, ada beberapa kekurangan untuk usaha salad buah ini. Mungkin dari mendapatkan buah yang segar atau fresh itu agak cukup sulit. Kalau misalkan kita mau mendapatkan buah yang segar atau fresh, mungkin kita harus berani mengeluarkan biaya yang lebih mahal lagi. Tapi untuk peluang sendiri untuk usaha salad buah ini merupakan usaha yang menjanjikan ya. Karena kita bisa bekerja sama dengan kafe atau restoran sehingga dapat meningkatkan bisnis kita. Nah, untuk ancamannya sendiri mungkin lebih ke banyak varian lain seperti mango smoothies, itu bisa ancaman sendiri untuk kita pribadi. Namun terlepas dari itu, kita harus bisa lebih meningkatkan kualitas produk kita sehingga tidak menurunkan daya saing. Nah, yang selanjutnya itu ada usaha laundry ini. Ini merupakan usaha yang cukup menjanjikan ya di zaman sekarang ini. Karena di zaman yang serba praktis ini, serba instan, semua orang mau yang langsung jadi gitu. Ini merupakan usaha yang cukup menjanjikan karena kan orang yang mungkin bekerja, dia tidak memiliki banyak waktu untuk melakukan pekerjaan rumah. Jadi dia lebih memilih laundry untuk meringankan pekerjaan rumahnya. Terlepas dari itu, usaha ini memiliki bukan kekurangan ya, lebih tepatnya kelemahan seperti mungkin untuk seorang pemula yang mau memulai bisnis ini merupakan usaha yang cukup berat ya, karena dia membutuhkan biaya yang cukup mahal seperti membeli mesin cuci, mesin pengering. Terlepas dari itu mungkin biaya listriknya juga lumayan mahal. Jadi usaha laundry juga memiliki anggaran biaya yang cukup tinggi. Untuk peluangnya sendiri mungkin lebih menjanjikan ya, karena kan seperti yang dibahas tadi, di zaman sekarang itu orang-orang mau yang praktis gitu. Jadi ini merupakan suatu peluang yang bagus nih untuk kita yang memiliki usaha laundry untuk memudahkan mereka mengurus pekerjaan rumahnya. Untuk ancaman sendiri mungkin lebih ke biaya listriknya, biaya yang terus bertambah.
seperti mungkin ada kerusakan di mesin cuci, itu membutuhkan biaya yang cukup mahal juga. Jadi itu merupakan salah satu ancaman untuk pengusaha laundry itu sendiri. Nah, yang selanjutnya itu ada usaha sablon baju. Nah, ini memiliki kekuatan karena dia merupakan tren custom apparel yang terus meningkat, terutama nih di kalangan anak muda seperti kita nih. Terlebih lagi harga jual produk custom juga relatif tinggi, jadi ini memberikan keuntungan yang besar untuk seorang pengusaha. Namun, usaha ini membutuhkan kreativitas yang tinggi dalam desain dan keterampilan teknis untuk mengoperasikan alat sablon. Nah, ini menjadi kelemahan untuk pemula yang belum memiliki pengalaman. Tetapi dia memiliki peluang yang cukup besar, yaitu dapat diraih dengan kolaborasi bersama komunitas atau organisasi yang membutuhkan merchandise custom. Promosi digital melalui media sosial juga dapat meningkatkan visibilitas usaha ini. Tetapi ada ancaman yang akan dihadapi. Salah satunya ada persaingan dari produk serupa, termasuk nih opsi impor yang dapat menawarkan harga yang lebih murah atau mungkin dengan kualitas yang lebih tinggi. Nah, yang selanjutnya ini ada analisis SWOT untuk usaha martabak ya. Untuk usaha martabak sendiri, dia memiliki kelebihan berupa popularitasnya yang tinggi nih di masyarakat. Rasanya yang khas dan disukai banyak orang membuat usaha ini memiliki pelanggan yang tetap. Namun, ada beberapa kekurangan untuk usaha ini. Salah satunya yang paling mencolok adalah persaingan yang sangat besar di pasar. Banyaknya usaha martabak yang sudah mapan membuat usaha harus lebih berinovasi untuk menarik perhatian pelanggan, serta kita harus mengetahui bagaimana promosi yang efektif untuk kedepannya. Tetapi pelanggan selalu mencari sesuatu yang baru, unik dalam martabak. Namun ada satu ancaman yang harus dihadapi. Ada beberapa ancaman yang akan dihadapi oleh seorang pengusaha martabak ini, yaitu ada fluktuasi harga bahan baku seperti tepung dan coklat, serta konsumen yang sangat sensitif. Baik, kesimpulannya, berdasarkan riset usaha salad buah adalah pilihan yang menjanjikan di wilayah Cilengsi dengan berbagai strategi pemasaran yang efektif, fokus pada kualitas dan lokasi yang strategis. Usaha ini dapat berkembang pesat di kemudian hari. Implementasi inovasi seperti layanan pengantaran dan kemasan yang menarik akan memberikan nilai tambahan bagi konsumen.